Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video sebelumnya kita membahas tentang amil nasab yang menasobkan fi'il mudhari. Kali ini kita membahas tentang amil jazm yang berfungsi menjazmkan fi'il mudhari. Ada yang menjazmkan satu fi'il mudhari, ada juga yang menjazmkan dua fi'il mudhari. Contoh, kita ambil dari sebelah kanan, yadhabu thalibun. Siswa pergi, asalnya. Kemudian dimasuki huruf lam, maka lafadz yadhabu-nya ini berubah menjadi majzum, dan kita tahu ciri dasar dari jazm adalah sukun, maka menjadi lam yadhab thalibun. Siswa belum pergi. Kemudian, menjazmkan dua fi'il mudhari, contohnya di situ huruf in, maka lafadz yang fi'il mudhari, yaitu lafadz yadhabu dan lafadz adhabu, berubah menjadi majzum. Yadhabu berubah menjadi yadhab, adhabu berubah menjadi adhab. Maka jadilah in yadhab thalibun, jika siswa pergi, adhab, aku pun pergi. Jadi dua fi'il mudhari'nya dimajzumkan dengan lafadz in tadi. Baik, kita bahas satu persatu. Yang pertama, huruf-huruf yang menjazmkan satu fi'il mudhari, di antaranya adalah lam, lama, lamul amri, dan la an-nahiyah. Contoh, lam yahdur zaidun. Asalnya yahduru tentunya. Kemudian lamma, dhahaba aliyun walamma yarji. Ali pergi dan dia belum kembali. Juga lama dan lam artinya belum ya. Kemudian yang ketiga, lamul amri, liyadhab minal bait. Kita tahu bahwa fi'il amr itu hanya ditujukan kepada anta, antuma antum, anti antuma antunna. Tetapi bagaimana jika kita ingin menyuruh kepada dhamir ghaib? Ya, maka menggunakan lamul amri. Contohnya itu, liyadhab, tadinya yadhabu, liyadhab minal bait, agar dia pergi dari rumah. Lamnya lamul amr, perintah ya. Kemudian menjazmkan fi'il mudhari. Kemudian la an-nahiyah, larangan, la ta'budu asnaman, janganlah kalian menyembah berhala. Lafadz ta'budu, asalnya ta'buduna, dan dia al-af'alul khomsah. Mazumnya dengan hadfun nun, maka ta'buduna berubah menjadi ta'budu. La ta'budu. NB, lafadz lam dan lamma, poin ke-1 dan ke-2, artinya sama-sama, yaitu belum. Perbedaannya, lafadz lamma ini menjelaskan makna belumnya ini sampai pada waktu pembicaraan saat itu. Jadi contohnya di situ, Ali pergi dan belum kembali ketika diucapkan oleh si penutur. Saat itu Ali memang belum kembali sampai saat di waktu pembicaraan. Kemudian B, lam amr berfungsi membuat fi'il mudhari menjadi kalimat perintah. Tadinya yadhabu menjadi liyadhab. Dan tambahannya, harokat lam amr berubah sukun jika diawali huruf. Kita ambil contoh dari nomor 1, tadinya fa liyukrim, maka hendaknya dia menghormati. Fa liyukrim, maka kemudian lafadz lamnya ini kemudian disukun dan disambungkan menjadi fal yukrim. Wa liyu'minu, maka menjadi wal yu'minu. Fa liyatawakkal menjadi fal yatawakkal. Summa liyaktu menjadi summa liyakdu. Fa liyakul menjadi fal yakul. Fal yakul khairan aw liyasmut ya. Di dalam hadisnya. Kemudian yang C, la nahi adalah la yang menunjukkan makna larangan atau jangan. Contoh, la tadhhab, jangan pergi. Nah, kalau kita tasrifkan, kita tasrif fi'il nahi juga sama dengan fi'il amr, hanya memiliki 6 domir ya, untuk 6 domir, yaitu anta antuma antum, anti antuma antun. Nah, berikut gambarannya. La tadhhab, la tadhhaba, la tadhhabu, la tadhhabi, la tadhhaba, la tadhhabna. Tadinya tadhabu, anta tadhabu menjadi la tadhhab.
Antuma tadinya tadhabani menjadi la tadhaba, nunnya dibuang karena af'alul khamsah. Antum asalnya tadhabuna, nunnya hilang karena al-af'alul khamsah. Anti tadhabina, tadinya tadhabina, kemudian nunnya hilang karena al-af'alul khamsah. Antuma juga asalnya tadhabani, nunnya hilang karena al-af'alul khamsah. Sedangkan yang terakhir, antunna la tadhabna tidak berubah karena dimasuki nun niswah. Maka kita tahu, sudah kita ketahui bahwa fi'il mudhari mabni atau tidak berubah ketika dimasuki nun niswah. Kemudian tadi menjazmkan satu fi'il mudhari, kali ini huruf-huruf yang menjazmkan dua fi'il mudhari, diantaranya adalah in, man, ma, dan lain sebagainya. Ini bisa dilihat di tabel ya. Contohnya nomor 1, in, jika. In tajtahid tanjah. Jika kamu bersungguh-sungguh, maka kamu akan sukses. Lafad tajtahid asalnya tajtahidu, tanjah lafad asalnya tanjahu. Dan keduanya majzum dengan huruf in tadi. Yang kedua, man yazro' yahsud, begitu. Kemudian 3, ma ta'mal min amalin yuktab. Idan idma, jika idma yajlis Muhammadun, yajlis Aliyun, itu juga menjazmkan dua fi'il mudhari. Mahma taqra' min kitabin yanfa' mata tarji arji ayyana yadhhab Muhammadun adhab aina tahrub akbid, semuanya mazum ya. Anna tattaqillaha tafuz, asalnya ittaqo yattaqi tattaqi, dan ini adalah mu'tal akhir, dan kita sudah pelajari bahwa fi'il mudhari mu'tal akhir tattaqi contohnya ini mazumnya dengan hadful illah, maka yang tadinya tattaqi menjadi tattaqi gitu. Kemudian haitsu ma tadhhab at-tabi kaifa ma tajlis ajlis ayu ayatin taqra tujar. Kemudian keterangannya, lafad man untuk yang berakal, sedangkan lafad ma untuk yang tidak berakal. Lafad idma seperti in berfungsi, lafad idma ini seperti in yang berfungsi sebagai syarat. Lafad mahma ini fungsinya seperti ma, kemudian lafad ayu berfungsi menanyakan semua keadaan. Nah, semuanya dari nomor 1 sampai 12 itu disebut isim syarat, kecuali idma dan in ini disebut huruf. Ya, jadi bukan isim syarat tapi disebut huruf syarat. 6, fi'il mazum yang pertama disebut fi'lu syarti, yang keduanya, fi'il yang kedua disebut fi'il jawabu syarti. Contoh di situ ayu, nomor kita ambil contoh di nomor 12 saja. Ayu ayatin takro tujar, maka lafaz takro ini adalah fi'il syarat, tujar adalah jawabu syarti. Kemudian di video selanjutnya kita akan membahas tentang harokat sukun yang berubah. Jadi sukun ini bisa berubah-ubah menjadi dhamma, fathah, dan kasroh sesuai dengan keadaannya di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.